Haleluya, shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berjumpa lagi pagi hari ini bersama. Kita akan hampiri tahta sucinya Allah kita dengan pujian penyembahan kita. Amin. Mari senangkan hatinya. Awali harimu dengan memuji dan menyembah. Sebab dia Allah yang layak disembah dan dipuji. Puji nama Tuhan. Come on, siapkan hatimu. Siapkan hatimu. Kami datang dengan penuh kerendahan hati. Hampiri Engkau dengan pujian pengagungan kami. Sebagai bukti bahwa kami mencintai Engkau lebih dari segalanya. Bertata di atas puji-pujian kami Bapa. Dan biar pujian kami seperti dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Senangkan hatimu, senangkan hatimu. Kau pribadi yang indah, kau pribadi yang layak dipuji dan disembah. Tiada seperti Engkau. There is none like you, Lord. There is none like you, Jesus. Oh, yeah. Worship you in the spirit and the truth. Hey. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, katakan di dalam hidup ini. Di dalam hidup ini ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allah. Katakan ku tinggikan. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, naikkan pujian ini, katakan. Kau yang terindah di dalam hidup. Katakan tiada Allah Tuhan. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Sungguh Kau yang termanis, Kau yang di dalam hidup ini, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Mari angkat tanganmu dan katakan, ku sembah menyembah Yesus, Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkau
Katakan semua lidah. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, oh Yesus, Tuhan. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah mengaku dan setiap lutut bertelut menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, layak disembah, layak disembah, yeah. Terpuji namamu Tuhan. Layak dipuji dan disembah. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Bapa. We love you Lord, we love you Lord, we love you Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berdoa pada pagi hari ini dalam morning prayer. Saat ini saya mau sharing tema yang saya sharingkan hari ini adalah hidup menang dalam proses. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sharingkan 2 minggu yang lalu, ke-70 murid dan ke-12 murid hidup berkemenangan di dalam dunia ini, tapi mereka harus melewati sebuah proses yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan sangat suka dengan yang namanya proses. Begitu juga bangsa Israel diberikan suatu tanah perjanjian, diberikan berkat yang berlimpah-limpah, tapi Tuhan memproses mereka selama 400 tahun lebih. Jadi Tuhan itu suka yang namanya proses bagi manusia. Sebelum Dia memberkati, sebelum Dia memberikan kemenangan, Tuhan memberikan proses-proses yang harus mereka lewati, ya. Seperti bangsa Israel setelah mereka masuk dalam Kanaan, tanah perjanjian itu, mereka juga harus melewati beberapa proses juga, ya. Saya akan bacakan Hakim-Hakim yang ketiga, pasal 1 sampai dengan 4. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaran mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Ayat 3, yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Ayat 4, mereka itu ada di sana supaya Tuhan mencobai orang Israel dengan perantaran mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaran Musa. Jadi bangsa Israel setelah menduduki tanah Kanaan pun Tuhan mengizinkan proses terjadi, yaitu membiarkan bangsa-bangsa lain untuk berperang melawan Israel. Jadi Tuhan ingin tahu hati mereka itu berharap kepada Tuhan atau berharap kepada Allah yang lain. Kalau kita baca juga, bangsa ini kadang-kadang juga dia hatinya tidak bersandar kepada Tuhan. Dia bisa menyembah Allah yang lain. Nah, jadi Tuhan ingin mengetahui, ya, manusia itu bisa menang nggak dalam proses, ya. Kadang-kadang kita ingin mendapat kemenangan, ingin mendapatkan berkat, tapi kita tidak mau melewati proses, ya. Tapi Tuhan mau kita melewati proses, dan Tuhan mau kita sebenarnya menang di dalam proses itu, ya. Bagaimana kita bisa menang di dalam proses, ya? Kita akan baca dalam Kolose pasal yang ketiga.
ayat yang kelima. Dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang kelima sampai ke-6 ya, saya akan bacakan perikopnya manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Nah, ini adalah di masa-masa sebelum kita sebagai orang percaya itu bertobat. Jadi ini adalah saya sebut manusia lama kita ya. Manusia lama kita hidup dalam najisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan dan lain-lain. Itu sama dengan penyembahan berhala ya, yang Tuhan bilang seperti ini dalam firman Tuhan. Nah, itu mungkin kita sudah lewati, kita sudah buang semua itu. Ya, jauh-jauh hari sebelum kita percaya Tuhan itu kita lakukan. Tapi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, kita bertobat, itu semua kita sudah tinggalkan, betul ya? Kita semua tinggalkan itu semua. Kita sudah lewati masa-masa itu dan kita memiliki hidup yang baru. Nah, hidup yang baru di sini saya sebut adalah manusia baru ya. Kita teruskan, kita baca dalam Kolose 3 pasal 3 ayat yang ke-12 ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14, dan semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat dan yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, ini saya sebut sebagai manusia baru ya. Kita sudah bertobat, kita sudah meninggalkan manusia yang lama, kita hidup di dalam manusia yang baru. Ya, kita harus hidup apa dikatakan hidup dengan belas kasihan, hidup dalam kemurahan, hidup memiliki kerendahan hati, memiliki kelemah lembutan, kesabaran, ya harus sabar seorang terhadap yang lain, ya harus mengampuni seorang yang lain, tidak boleh menaruh dendam ya, seperti Tuhan mengampuni kita, dan kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Nah, tapi saudaraku, kita lihat dalam kehidupan bergereja, kehidupan berjemaat Tuhan, seringkali terjadi konflik ya, seringkali terjadi konflik antara satu dengan yang lain ya. Dan akhirnya tidak jarang gereja pecah dan orang-orang dalam gereja bisa benci satu dengan yang lain, bisa keluar dari gereja ya. Itu sering kali kita dengar hal seperti itu ya. Bagaimana manusia itu anak-anak Tuhan tidak sanggup melewati proses ya, gagal di tengah jalan dalam suatu proses ya. Ini yang kita mau belajar pada pagi hari ini, bagaimana kita bisa menang di dalam proses tersebut ya. Yang Tuhan mau kita boleh bisa menang ya. Tuhan mengizinkan proses itu terjadi, tapi Tuhan juga mengharapkan kita menang dalam proses itu sehingga hidup kita berikutnya diberkati oleh Tuhan. Hidup kita mempunyai kemenangan. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya Tuhan sudah kasih caranya ya. Sudah kasih tahu caranya di dalam ayat berikutnya. Kita akan buka ayat selanjutnya, yaitu dalam Kolose 3 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 saya akan bacakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Nah, di sini saudaraku, kata kuncinya sebenarnya adalah damai sejahtera Kristus memerintah ya. Ya, saya ulangi lagi, kata kuncinya adalah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu ya. Kita mau katakan sama-sama, damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi sebenarnya gini saudaraku ya. Saya merenungkan bahwa kalimat ini, ayat ini ya, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu ya. Bagaimana sebuah damai sejahtera itu bisa memerintah dalam hidup kita, dalam hati kita ya. Ya. Kalau hidup kita diperintah oleh damai sejahtera hati kita, artinya seperti sebuah pemerintahan yang memerintah hidup kita ya. Pemerintahan itu yang pertama, dia memiliki kuasa. Dia berkuasa atas orang-orang yang
hidup dalam pemerintahan itu, ya. Nah, begitu juga damai sejahtera. Dia harus memerintah, dia harus berkuasa dalam hidup kita. Ya, dia harus mempunyai kuasa di dalam hati kita. Artinya seperti ini, kalau kita sudah mulai kesal dengan seseorang, kita sudah mulai kecewa dengan seseorang, kita mau marah dengan seseorang, tapi kalau damai sejahtera yang berkuasa, ya, dia punya kuasa atas hidup kita, dia dan kita membiarkan kuasa damai sejahtera itu memerintah atas diri kita, atas hati kita, maka kita tidak menjadi marah, maka kita tidak mau membenci. Nah, di sini kita harus belajar, kita membiarkan damai sejahtera itu memerintah. Dia berkuasa atas pikiran kita, atas hati kita, atas hidup kita, atas diri kita. Apapun masalah yang terjadi, kita biarkan damai sejahtera itu menguasai kita, memerintah kita. Orang lain boleh memfitnah kita, orang lain boleh membenci kita, tapi kalau damai sejahtera itu memerintah hati kita, maka itu semua kita bisa lewati dengan mudah, ya. Jadi kata kuncinya itu seperti itu, ya. Damai sejahtera itu memerintah. Saya merenungkan firman Tuhan ini berulang kali, ya. Bagaimana damai sejahtera itu bisa memerintah hidup saya. Saya coba lakukan waktu saya dalam masalah, saya membiarkan Tuhan, membiarkan damai sejahtera itu memerintah hidup saya, berkuasa atas hidup saya, berkuasa atas diri saya, sehingga saya merasakan damai sejahtera itu waktu saya mau marah, tapi karena damai sejahtera yang berkuasa, maka marah itu bisa hilang. Amin, saudaraku, ya. Kita belum belajar pada pagi hari ini bahwa damai sejahtera itu akan turun kalau kita izinkan memerintah. Tapi kalau damai sejahtera itu kita tahan, kita bendung, maka dia tidak bisa berkuasa atas diri kita. Kuncinya adalah tergantung bagaimana hidup kita, bagaimana diri kita. Mau diperintah nggak sama damai sejahtera? Mau nggak kita beri kuasa damai sejahtera itu dalam diri kita? Atau kuasa ego kita yang kita biarkan mengalir? Itu pilihan kita, ya. Tapi yang Tuhan mau, yang kita mau belajar pada pagi hari ini, bagaimana kita menang dalam proses itu, kita membiarkan damai sejahtera itu memerintah, berkuasa atas diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, damai sejahtera memerintah itu seperti sebuah pemerintahan. Kalau dia sudah berkuasa atas rakyatnya, berarti dia juga melindungi akan rakyatnya, betul ya? Kita tinggal di negara Indonesia, ya. Pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintah kita berkuasa atas rakyatnya. Tapi pemerintah kita juga melindungi rakyat Indonesia, betul ya? Waktu rakyat Indonesia keluar negeri, pasti pemerintah kita juga akan melindungi, ya. Bagaimana perbatasan dengan negara lain, pemerintah kita melindungi. Nah, begitu juga kalau damai sejahtera Kristus memerintah dalam diri kita, maka damai sejahtera Kristus itu melindungi hidup kita. Amin, saudara. Ya, jadi gini, waktu kita melakukan, kita menyerahkan damai sejahtera itu berkuasa atas diri kita, pasti otomatis damai sejahtera itu yang melindungi kita, hidup kita. Ya, kalau kita itu sudah otomatis terjadi. Jadi waktu kita misalnya kita ada masalah, persoalan dengan orang lain, ya, ada dengan siapa aja di dunia rohani, dalam gereja, di dunia sekuler, dalam kantor, dalam pekerjaan, bahkan dalam rumah tangga, ya. Waktu kita mengizinkan damai sejahtera itu berkuasa, maka kita tidak jadi marah, kita tidak jadi konflik, kita serahkan itu semua sama Tuhan, otomatis kita terlindungi dari konflik tersebut, otomatis kita bisa menghilangkan konflik tersebut dalam diri kita. Nah, inilah keuntungan yang kita dapat, ya, kalau kita mengizinkan damai sejahtera itu berkuasa. Dia otomatis melindungi kita dari problem yang begitu berat, dia akan melindungi semua itu, saudaraku, ya. Dia pasti akan memberikan jalan keluar kalau kita mau serahkan hidup kita, damai sejahtera menuntun kita. Nah, siapakah damai sejahtera itu? Adalah Yesus sendiri, ya. Yesus disebut adalah Raja Damai. Ya, Raja Damai berarti kita mengizinkan Yesus berkuasa, dan Yesus pasti melindungi apapun yang kita lakukan kalau kita mau membiarkan damai sejahtera itu berkuasa. Jadi marilah kita pada pagi hari mau belajar untuk damai sejahtera itu memerintah, bahwa Kristus itu memerintah dalam hidup kita. Nah, setelah kita belajar, kita melakukan, ya, kita mempraktekkan bahwa damai sejahtera itu berkuasa dan dia otomatis melindungi. Nah, baru kita tampil sebagai pemenang.
ya. Di ayat selanjutnya, ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Ayat ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, kalau kita sudah dapat mengizinkan damai sejahtera itu memerintah, maka kita tampil sebagai pemenang. Nah, ciri-ciri orang yang tampil sebagai pemenang adalah ayat 16 dikatakan perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan, dengan segala hikmatnya di antara kamu. Jadi perkataan yang keluar bukan perkataan yang kotor, bukan perkataan yang memaki, bukan perkataan yang menyakitkan hati orang lain, bukan perkataan yang membenci orang lain sehingga orang lain ikut benci, tapi perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Jadi kalau kita sudah menjadi pemenang, ciri-cirinya adalah perkataan Kristus, perkataan yang membangun, perkataan hikmat dari Tuhan itu keluar dari diri kita. Itu ciri-cirinya orang sudah tampil sebagai pemenang. Dan selanjutnya sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, ya. Dia bisa mengajar orang lain. Jadi waktu kita tampil sebagai pemenang, dia punya perkataan Kristus dan dia bisa mengajar, ya. Dia bisa membangun hidup orang lain, ya. Orang lain yang tadinya lemah secara rohani dia bisa bangkitkan, dia bisa bangun, dia bisa mengajar. Ya, mengajar bukan hanya di khotbah, tapi juga dengan kita mementor orang lain, kita memuridkan orang lain, itu sudah mengajar, ya, dengan perkataan-perkataan Kristus, ya. Jadi mungkin kalau saudara pikir, saudara, wah saya kan nggak bisa khotbah atau bagaimana, saudaraku, kalau kita hidup berkemenangan, kita bisa mengajarkan orang lain dengan pengalaman yang kita punya, ya, dengan hubungan pribadi dengan Tuhan itu kita bisa tularkan ke orang lain. Kita bisa ngajar, kita bisa di sini katakan bisa mengajar dan bisa menegur seorang akan yang lain, ya, sambil menyanyikan mazmur, ya. Di ayat 17 saya akan bacakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Jadi perkataan kita, perbuatan kita bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Nah, saudaraku, kita sudah belajar pagi hari ini bagaimana kita mau menang di dalam sebuah proses, ya. Jadi itu kembali kepada pilihan kita, ya. Jadi proses itu harus terjadi memang, karena proses itu Tuhan yang mau terjadi itu dalam setiap orang percaya. Tujuannya apa? Tujuan supaya kita dibentuk sama serupa dengan Tuhan, ya. Waktu kita menang dalam sebuah proses, maka kita siap menerima berkat dari Tuhan, ya. Kita jangan mau kalah dalam sebuah proses, tapi kita mau tampil sebagai pemenang, ya. Kita izinkan damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hidup kita, ya. Kita mau ingat firman Tuhan ini, ya. Jadi waktu kita mau marah, waktu kita mau kesal, kita ingat, oh ya, damai sejahtera Kristus itu harus memerintah dalam hidup saya, harus memerintah dalam diri saya. Jadi kita izinkan damai sejahtera itu masuk waktu kita sedang dalam keadaan yang kacau. Kita izinkan, ya Tuhan, biar damai sejahtera itu masuk dalam hidup saya, memerintah dan berkuasa dan melindungi diri saya sehingga saya mau hidup menjadi berkemenangan, ya. Kita bersyukur bahwa kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berharap kita semua mau merenungkan firman Tuhan ini dan kita mempraktekannya, ya. Sebentar saya minta untuk tim worship boleh menyanyikan sebuah pujian penyembahan supaya kita boleh terus datang kepada Tuhan. Kita mau serahkan hati kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan supaya damai sejahtera Tuhan tuh turun mengalir atas diri kita. Segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dan
ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, oh Bapakku, 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 ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, oh hanya Engkau yang sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Katakan Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah sesuai kehendak-Mu Bapa, menurut kehendak-Mu. Terjadilah, terjadi sesuai kehendak-Mu Bapa, menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Oh, 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 yeah. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur bahwa firman-Mu ya dan amin, firman-Mu luar biasa bagi kehidupan kami ya Tuhan. Bagaimana Engkau mengajarkan untuk kami boleh melewati proses demi proses dalam hidup kami. Memang tidak mudah Tuhan, proses itu yang kami harus lewati. Masa-masa yang sulit yang sedang kami alami saat-saat ini Tuhan, dalam masa pandemi ini juga Tuhan Yesus, mungkin hidup kami semakin sensitif, hidup kami semakin peka satu dengan yang lain Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah proses itu boleh terjadi dan kami mau mempersilahkan Engkau, damai sejahtera itu turun untuk memerintah dalam hati kami, memerintah dalam diri kami, berkuasa dan melindungi hidup kami sehingga kami boleh tampil sebagai orang yang berkemenangan. Dan kami tahu Tuhan, sebagai orang yang berkemenangan, kami memiliki berkat-berkat yang daripada Tuhan sendiri. Dan berkat itu boleh kami salurkan pada orang lain dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.